Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali belajar dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan ke-122. Pertanyaan ini berkaitan dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya ialah, apakah permohonan yang pertama? Di dalam doa Bapa kami, selain kita mengajukan permintaan, tentulah kita memohonkan kepada Allah agar apa yang dikehendakinya dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam permohonan yang pertama ini, dituliskan jawabannya ialah, dikuduskanlah namamu. Ini sebuah permohonan yang sangat penting berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Kata dikuduskan artinya dikhususkan untuk. Tidak ada lagi yang lain selain Allah yang kita sembah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dikhususkan berarti kita benar-benar fokus hanya bersandar bergantung kepada Allah. Jawaban selanjutnya ialah, mengapa kita mengkuduskan nama Tuhan Allah? Yaitu, karuniakanlah kepada kami suatu pemahaman yang penting bahwa kalau kita ingin mengenal Allah secara pribadi, itu hanya terjadi bagi setiap orang diberikan karunia dari Allah sendiri. Kita dapat mengetahui berbagai macam cara untuk mengetahui keberadaan Allah. Tahu dari apa yang sudah diberitahu. Tahu karena sudah ada pengetahuan tentang itu. Tetapi berkaitan dengan pengudusan nama Allah, nama di atas segala nama yang dalamnya kita memanggil panggilan dengan panggilan Bapa, itu memerlukan karunia. Dan karunia diberikan oleh Allah kepada setiap orang secara khusus, yaitu orang-orang yang telah ditetapkan, telah dipanggil, telah menjadi miliknya di dalam Kristus. Apa yang perlu kita pikirkan di dalam kita mengerti tentang karuniakanlah kepada kami? Di dalam jawaban Katekismus Heidelberg pertama dikatakan, untuk mengenal engkau dengan benar dan menguduskan, memuliakan dan memuji engkau di dalam segala pekerjaanmu yang di dalamnya kuasa, hikmat, kebaikan, keadilan, kemurahan, dan kebenaranmu terpancar. Di sini kita berharap kepada Allah untuk Ia menyatakan dirinya. Kita mengenalnya secara pribadi. Bukan sekedar mengetahui dari berbagai cerita atau kisah orang lain, atau dari buku, bahkan bukan sekedar tahu dari Alkitab. Tetapi di sini berkaitan dengan pengenalan hubungan pribadi kita dengan Allah. Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan Allah kita dengan benar dan menguduskannya, memuliakannya, memujinya, dalam segala pekerjaan, kuasa, hikmat, kebaikan, keadilan, kemurahan, kebenarannya. Itu hanya mungkin terjadi kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dengan taat menaati firman Tuhan. Semakin kita taat kepada Tuhan, semakin kita taat melakukan firman Tuhan, semakin kita mengerti dan memahami siapa Allah kita. Semakin kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah, semakin sadar siapakah Allah yang kita sembah, siapakah Allah yang patut dipuji dan dipuja. Dan semakin kita mengenal Allah, hanya terjadi kalau kita menikmatinya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Tanpa perantaraan Tuhan Yesus Kristus, Sang Mediator, kita tidak mungkin dapat mengenal Allah yang benar. Hal kedua yang dinyatakan di dalam Katekismus Heidelberg ialah, agar kami bisa menata dan mengarahkan seluruh hidup, pemikiran, perkataan, dan tindakan kami sedemikian rupa sehingga namamu tidak dihujat, melainkan dihormati dan dipuji karena kami. Dengan kata lain, kita itu mewakili, merepresentasi keberadaan Allah yang kita sembah. Karena kita adalah anak-anaknya. Karena kita memanggilnya Bapa di surga. Sehingga orang lain dapat melihat
kehadiran Allah di dalam dan melalui hidup kita dengan pemikiran, perkataan, tindakan kita yang sungguh-sungguh meninggikan, memuliakan nama Allah kita. Ketika kita punya pikiran, perkataan, dan tindakan yang berbeda dengan pikiran, tindakan, dan perkataan Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang tidak menguduskan nama Tuhan Allah kita. Ini merupakan tanggung jawab dari setiap orang percaya, agar hati-hati, waspada, bertindak dengan cermat untuk setiap apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan, agar sungguh-sungguh melalui hidup kita, nama Tuhan ditinggikan. Dengan kata lain, kita mendapatkan dua proposisi yang penting dalam permohonan kita kepada Allah mengenai dikuduskanlah namamu. Yang pertama, mengenal Engkau. Yang kedua, ialah kita menata dan mengarahkan seluruh hidup kita. Hubungan kita dengan Allah berdampak pada diri kita yang menjadi sarana untuk orang lain melihat kehadiran Allah dalam hidup kita. Di dalam pemikiran John Calvin dijelaskan bahwa mengenal Allah akan mendorong kita mengenal diri kita. Mengenal diri kita akan mendorong kita mengenal Allah. Hubungan yang tidak terpisahkan, hubungan yang terus dibangun dan dibentuk di dalam kebenaran. Siapapun kita yang mengaku mengenal Allah, maka kita sudah menunjukkannya melalui penataan dan arah hidup kita dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Dan siapapun kita yang merasa diri sudah menguduskan nama Tuhan dan menampilkannya itu dalam kehidupan sehari-hari, itu sesungguhnya adalah karunia dari Allah. Bukan karena kekuatan, pengetahuan, dan pengalaman kita belaka, tetapi sungguh-sungguh berdasarkan karunia dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam doa ini kita betul-betul menyadari betapa penting dan perlunya mengenal Allah. Melalui cara yang disampaikan oleh Tuhan di dalam memberikan kepada kita tuntunan dalam berdoa, kita mengajukan permohonan itu dengan mendahului Allah daripada mendahului permintaan-permintaan kita. Tentu ini menjadi tantangan pada konteks kehidupan kita. Seringkali kita mendahului permintaan untuk kebutuhan kita, tapi lupa kita mendahului pujian, penyembahan kepada Tuhan Allah di dalam doa-doa kita. Mari kita awali setiap doa kita dengan memuji, memuliakan Tuhan, dengan mengajukan permohonan untuk mengenal Tuhan, dan kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Kiranya penjelasan dan refleksi singkat ini dapat menolong dan memberikan arah kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.